Apa kabar? Kakak berharap adik-adik di rumah tetap semangat dan sukacita ya. Iya adik-adik, sekalipun kita masih harus tetap ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing, oleh karena pandemi virus corona, kita harus tetap sukacita memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah hari ini. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Yuk adik-adik di rumah, kita persiapkan dulu Alkitabnya dan persembahan kita kepada Tuhan, oke? Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Yuk persiapkan hati kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita berdiri, kita bernyanyi dengan sukacita, menyanyikan Mars Sekolah Minggu. Sekolah Minggu HKBP. Sekolah Minggu HKBP, kelas di Rohadoi. Aidi pasahat tutuhani, roha hamem betoni. Sekolah Minggu ingat mai, hodo panggati nina posoi. Atong arahon madongan mi, tu Yesus Tuhatai. Kita nyanyikan sekali lagi. Sekolah Minggu HKBP, kelas di Rohadoi. Aidi pasahat tutuhani, roha hamem betoni. Sekolah Minggu ingat mai, hodo panggati nina posoi. Atong arahon madongan mi, tu Yesus Tuhatai. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa setia memberkati dan menyertai kita. Layaklah kita memuji memuliakan Tuhan atas kasih setianya kepada kita. Mari nyatakan pujian syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan buku ende Puji Jehovah Aletodiku. Puji Jehovah Aletodiku, puji
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya. Kita sama-sama mengucapkannya. Tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Adik-adik, layaklah kita memuji memuliakan Tuhan, sebab Dia Tuhan Allah kita yang maha kuasa dan maha mulia. Iya, betul sekali Kak Anggi. Ya adik-adik, layaklah kita memuji dan memuliakan Tuhan, sebab atas perkenanannya sajalah kita boleh kembali berjumpa di ibadah sekolah minggu hari ini. Karena itu adik-adik, yuk mari kita nyatakan pujian syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan kidung pujian. Hello, hello kawanku semua. Boleh sambil gerakannya ya, Karen ya. Hello, hello kawanku semua. Jumpa lagi di sekolah minggu kita. Kita semua penuh sukacita. Puji Tuhan selamanya. Kita bernyanyi bersama. Kita berdoa bersama. Memuji Tuhan bersama. Tinggikan namanya. Belajar firman Tuhan. Saling menguatkan. Saling mendoakan. Keluarga Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan. Hello, hello kawanku semua. Jumpa lagi di sekolah minggu kita. Kita semua penuh sukacita. Puji Tuhan selamanya. Kita bernyanyi bersama. Kita berdoa bersama. Memuji Tuhan bersama. Tinggikan namanya. Belajar firman Tuhan. Saling menguatkan. Saling mendoakan. Keluarga Tuhan. Hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan pada ibadah sekolah minggu hari ini yaitu hukum Taurat pertama. Kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, kita selalu diingatkan akan hukum Taurat supaya kita tetap mengingat apa yang menjadi perintah Tuhan yang harus kita taati. Ya adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap mengingat dan melakukan perintah Tuhan. Tentulah dalam satu minggu ini kita tidak luput dari dosa yang melanggar perintah Tuhan. Nah, oleh karena itu adik-adik, kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Dan sebelum kita mengaku dosa dan meminta pengampunan dari Tuhan, yuk adik-adik kita bangkit berdiri lagi, kita puji Tuhan dengan menyanyikan kidung jemaat. Dihapuskan dosaku.
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan berdoa untuk memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kami mengaku bahwa kami adalah orang berdosa. Karena itu, ampunilah dosa kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik silakan duduk. Adik-adik, firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel pada ibadah sekolah minggu hari ini dan sekaligus ayat hafalan minggu depan tertulis dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Yuk kita baca bersama-sama. Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai epistel hari ini dan sekaligus ayat hafalan minggu depan. Adik-adik, yuk kita sama-sama mengaminkan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, dalam situasi apapun kita harus mengingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sehingga kita tetap berjalan di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Iya adik-adik, kita harus tetap mengingat perkataan Tuhan Yesus, yaitu firman-Nya. Oleh karena itu, ingat ya menghafal firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan minggu depan yang tertulis di Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Oke adik-adik, mari kita kembali berdiri memuji memuliakan Tuhan dengan menyanyikan kidung pujian Puji-pujilah Tuhan. Kita nyanyikan dengan sukacita ya. Ini Kornatal kita 2 tahun yang lalu ya. Iya betul. Iya. Puji-pujilah Tuhan, puji-pujilah namanya, Tuhan yang maha tinggi, penebus dosa dunia. Puji-pujilah Tuhan, puji-pujilah
Bersama-sama dengan saudara seiman di seluruh dunia, marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, warta sekolah minggu kita hari ini yang pertama. Adik-adik, nama minggu kita hari ini adalah minggu keempat setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Dan minggu depan tanggal 12 Juli 2020 kita masih tetap ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing. Tetap sukacita ya adik-adik, walaupun kita masih mengalami pandemi virus corona yang mengharuskan kita untuk tetap tinggal di rumah saat ini. Adik-adik, ayat hafalan minggu lalu tertulis di Kejadian 2 ayat 2-3. Dihafalkan hari ini ya, minta tolong kepada mama dan papamu untuk memvideokanmu. Lalu videonya dikirim ke kakak pembimbing kelas masing-masing setelah ibadah sekolah minggu ini selesai, oke? Dan ingat juga adik-adik untuk menghafalkan ayat hafal minggu depan yang tertulis di Mazmur 103 ayat 1-2. Demikian warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dan khotbah yang akan disampaikan oleh Kakak Pendeta. Iya adik-adik, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan meminta pimpinan Tuhan. Mari kita nyatakan kesiapan hati kita melalui pujian, buku nyanyian, Ya Tuhan pimpinlah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik, masih tetap sukacita kan? Ya good. Selalu ada alasan bagi kita untuk tetap bersukacita sebab anugerah Tuhan besar bagi kita. Adik-adik, kita mau membaca firman Tuhan hari ini. Dibuka Alkitabnya yang telah disediakan tadi, dipersiapkan tadi. Nas khotbah hari ini, nas khotbah sekolah minggu hari ini tertulis di Mazmur 103 ayat 1-3.
Kakak pendeta membacanya, adik-adik semua mengikutinya di rumah ya. Demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, nas khotbah hari ini Mazmur 103 adalah mazmur atau nyanyian dari seorang Raja Daud. Siapa ya Raja Daud itu, adik-adik? Siapa yang tahu tentang Raja Daud? Daud adalah seorang raja. Raja bangsa Israel yang diurapi oleh Allah. Dia seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Tetapi dalam perjalanan kehidupannya, Daud pernah melakukan dosa kesalahan yang mendukakan hati Tuhan. Masih ingat kan cerita tentang Daud? Daud pernah melakukan dosa kesalahan yang sangat mendukakan hati Tuhan. Yaitu berzina dengan Batseba istri Uria. Dan kemudian membunuh Uria dengan strategi perang yang sangat licik dan jahat. Yang bisa kita baca di 2 Samuel 11 loh. Adik-adik, tentulah Daud sangat menderita. Dia menderita kesakitan oleh karena dosa kesalahannya itu. Dia gelisah, sebab itu adalah ciri-ciri dosa ya. Dia ketakutan. Dia dibayang-bayangi oleh rasa bersalah dan kematian. Sebab apa? Sebab upah dosa adalah maut. Namun adik-adik, ketika Nabi Nathan mengingatkan Daud, dia menyesali dosanya. Menyesali dosa kesalahannya di hadapan Tuhan dan meminta pengampunan dari Tuhan. Tuhan mengampuni Daud dengan memulihkan, menyembuhkan dia dan menyelamatkannya. Di 2 Samuel 12 bisa kita baca itu. Adik-adik, dari perenungan yang dalam akan anugerah pengampunan dan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, itulah lahir mazmur nyanyian Daud yang kita baca tadi. Daud memuji Tuhan oleh karena anugerah Tuhan yang besar yang telah diterimanya. Dia menyadari betul betapa besar anugerah pengampunan dan karya keselamatan yang telah Tuhan berikan, yang telah dia terima dari Tuhan. Daud telah mengalami kebaikan Tuhan. Apa tadi kebaikan Tuhan? Pengampunan dan keselamatan. Itu bukan karena kebaikan Daud, tapi itu anugerah Tuhan. Dan dia selalu mengingatnya. Bahkan Daud juga memberitakannya kepada orang lain seperti dalam nas ini. Dan juga itulah yang diingatkan oleh Daud kepada kita, anak-anak Tuhan saat ini. Apa yang diingatkan kepada kita? Supaya kita memuji Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan dengan segenap batinku. Yang artinya kita harus memuji Tuhan dari totalitas hidup kita. Semuanya adalah untuk memuji Tuhan. Baik melalui perkataan kita, sikap kita, tindakan kita. Kita harus memuji Tuhan. Itulah kalau dikatakan pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku. Seluruh totalitas hidup kita adalah untuk memuji Tuhan. Juga kita diingatkan melalui nas ini adik-adik, supaya kita selalu mengingat segala kebaikan Tuhan, yaitu anugerah pengampunan dan keselamatan yang telah memulihkan dan menyelamatkan kita. Ayo, siapa yang tahu melalui apa ya Yesus mengampuni, Tuhan mengampuni dan menyelamatkan kita? Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Masih ingat kan? Dan ini harus terus kita ingat sehingga kita memuji memuliakan Tuhan dimanapun dan saat kapanpun.
Adik-adik, demikianlah Allah menyelamatkan kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, sebagaimana yang dikatakan di Yohanes 3 ayat 16, itu semua oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Pengorbanan Yesus Kristus adalah kebaikan Tuhan yang merupakan karya terbesar yang telah dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya. Itulah yang beroleh keselamatan. Oleh karena itu adik-adik, jangan pernah ya melupakan kebaikan Tuhan yang telah mengampuni dan menyelamatkan kita. Oke, adik-adik, yang menjadi pesan khotbah yang kita pelajari hari ini, kakak mau bagikan 3 hal. Dan itu nanti menjadi tugasnya yang dituliskan kepada kakak, abang, guru sekolah minggu, pembimbing kelasnya ya. Ingat yang menjadi pesan khotbah yang kita pelajari dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 3. Yang pertama, layaklah kita memuji Tuhan sebab anugerahnya besar bagi kita. Layaklah kita orang percaya, anak-anak Tuhan dengan sukacita memuji memuliakan Tuhan dimanapun. Terlebih khusus saat kita beribadah di sekolah minggu, biarlah yang kita ingat adalah anugerah terbesar Tuhan, sehingga selalu ada alasan kita untuk bersukacita, datang ke gereja, beribadah, walaupun di rumah ya sekarang. Dan nanti harapan kita kembali dengan sukacita beribadah di sekolah minggu di gereja HKBP Perumnas 2 Bekasi. Yang kedua, pesan khotbah yang kedua hari ini. Ingat ya adik-adik, bahwa sesungguhnya setiap saat dari kehidupan kita ini adalah anugerah Tuhan semata. Kita bisa hidup sampai saat ini sebagaimana layaknya orang-orang yang diselamatkan adalah anugerah Tuhan semata. Sebab kita tidak mampu loh hidup benar, melakukan kebaikan sekecil apapun kalau bukan Tuhan yang memampukan kita. Jadi hidup kita adalah anugerah, melakukan yang baik juga adalah anugerah Tuhan semata yang memampukan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, pesan khotbah hari ini. Adik-adik, biarlah kita selalu mengingat kebaikan Tuhan kepada kita. Dengan sungguh-sungguh hidup benar, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Sehingga Tuhan dimuliakan melalui perkataan kita, sikap kita, perbuatan kita sehari-hari, dimanapun dan kapanpun. Biarlah Tuhan dimuliakan. Oke? Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan anugerah kebaikan Tuhan yang telah kami terima, yaitu pengampunan dan keselamatan yang daripada-Mu. Sebagaimana pengalaman Raja Daud, biarlah kami terus memuji Tuhan setiap kami mengingat kebaikan-Mu, dan hidup kami saat ini biarlah kami tetap bersukacita memuji memuliakan Tuhan. Bahkan seluruh totalitas hidup kami hanyalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah Tuhan disenangkan melalui kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan dimanapun kami berada, terlebih khusus di masa pandemi ini. Biarlah Tuhan tetap menjaga kami anak-anak-Mu, menjaga papa dan mama, menjaga kakak abang guru sekolah minggu, menjaga amang inang pendeta, amang inang sintua, semua yang kami kasihi, biarlah dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita respon firman Tuhan. Kita mau nyanyikan buku ND, O Ali Yesus Tuhan Ki. Kita menyampaikan persembahan kita yang telah kita persiapkan tadi, dan kita menyampaikannya dengan syukur kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Kita bangkit berdiri ya. Tuhan, dan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Berkat Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.